Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Sat Oktavia Rizka Sundri dengan NIM 1915 1030 1013. Saya selaku praktikan dari mata praktikum Sistem Informasi Geografis golongan M. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian tentang bagaimana sih cara pembuatan peta NDVI. Kalian tahu apa sih peta NDVI itu? Peta NDVI adalah suatu peta yang menggambarkan tentang indeks kerapatan vegetasi di suatu wilayah. Pengen tahu caranya? Yuk simak videonya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk dalam pengolahan data atau proses pembuatan petanya, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Hal yang pertama yang perlu dipersiapkan yaitu aplikasi ArcMap dari ArcGIS Esri. Di sini saya menggunakan ArcMap dengan tipe 10.8. Kalian juga bisa menggunakan tipe ArcMap seperti 10.5, 10.6, 10.7 dan masih banyak lagi. Ada juga beberapa data yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti database map dan data administrasi desa. Di sini saya menggunakan data administrasi desa, yaitu wilayah Kabupaten Jember. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi ArcMap-nya. Hingga muncul tampilan layar seperti pada layar ini. Nah, setelah terbuka akan muncul tampilan gambar seperti di layar ini. Di sini kalian boleh mengeklik silang atau cancel. Lalu kita harus menentukan koordinat sistem mana yang akan kita pakai. Caranya di sini ada table of contents, ada layers. Nah, layers ini kemudian kita klik kanan, klik properties. Nanti akan muncul tampilan seperti gambar di layar ini. Di sini ada beberapa menu yang disajikan, seperti ada menu general, data frame, illumination, dan grids. Untuk menentukan sistem koordinat, kita akan memilih menu koordinat sistem. Nah, di sini saya biasa pakai koordinat sistem WGS 1984 UTM Zone 49S. Lalu, klik apply, kemudian klik OK. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan base map yang telah kita siapkan. Caranya yaitu dengan cara klik add data pada menu, kemudian kita akan menuju file di mana data tersebut telah disiapkan. Nah, di sini saya akan memilih file ini, kemudian akan memasukkan data file yaitu file yang memiliki nama terakhir dari B1 hingga ke B6. Kita langsung saja klik datanya yang kita akan masukkan yaitu yang pertama B1, B2, B3, B4, B5, dan B6. Kemudian kita klik add. Akan muncul tampilan seperti gambar di layar ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat komposit dari data tersebut. Caranya mudah, yaitu klik search pada peta, kemudian tulis composite band. Kemudian akan muncul pencarian seperti ini, lalu klik composite band yang telah kita cari satu kali. Kemudian akan muncul tampilan layar seperti gambar di layar ini. Lalu kita drag semua data yang telah kita masukkan tadi dari B1 ke B6 dalam tampilan ini. Kemudian akan menjadi seperti ini. Lalu kita klik bagian ini untuk kita menaruh data ini mau ditaruh di mana. Kita klik, kemudian saya akan menaruh di komposit 2, lalu saya akan memberi nama komposit
Nah ini, oh ya, komposit 6. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan format .tif karena ada beberapa laptop yang tidak bisa menyimpan kompositnya kalau tidak diberi format .tif ini. Kemudian klik OK. Setelah itu kita menunggu proses dari komposit peta ini selesai. Nah, dalam proses komposit ini memakan waktu yang cukup lama. Kalau proses kompositnya telah selesai, maka nanti akan muncul notifikasi seperti gambar di pojok kanan bawah ini. Lalu, langkah selanjutnya adalah menambahkan data peta administrasi desa di wilayah Kabupaten Jember. Caranya klik Add Data, kemudian akan muncul tampilan seperti di layar ini. Lalu kita pergi ke tempat di mana file administrasi desa terletak, kemudian lalu klik Add. Lalu akan muncul tampilan gambar seperti gambar di layar ini. Kemudian, kita dapat memilih salah satu desa yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Yaitu kita zoom dulu ya, agar petanya itu terlihat sedikit jelas dan lebih besar. Klik logo ini, kemudian pilih desa mana yang kalian mau buat peta. Di sini aku memilih Desa Mulyorejo. Setelah itu, pergi ke menu Windows, kemudian Image Analysis, kemudian kita atur di mana bandnya itu 4, infrarednya itu 5, dan itunya diklik centang. Kemudian kita klik Composite, lalu kita klik Clip, dan maka akan terjadi hasil seperti ini. Kemudian klik Clip Composite, kita klik, lalu klik menu NDVI, maka akan jadi tampilan seperti ini. Kemudian ini semua boleh kalian uncentang atau kalian hapus, terserah. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu NDVI-nya diklik kanan, lalu klik zoom to layer, maka akan menjadi tampilan seperti ini. Kemudian pergi ke Art Toolbox, kita klik untuk melakukan reclassify dari data peta Mulyorejo ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar ini. Lalu kemudian kita akan memilih menu Spatial Analysis Tools. Kita klik. Lalu akan muncul tampilan menu seperti gambar ini. Kita klik Reclass, lalu kita klik lagi Reclassify. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar di layar ini. Lalu, NDVI pada menu Table of Contents, kita drag ke bagian Input. Maka akan jadi seperti ini ya teman-teman. Nanti langsung klik Classify aja. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini aku akan mengubah kelasnya dari 9 ke 3 kelas aja. Nah, kemudian karena saya melihat nilai NDVI minimumnya 0,2, maka saya akan putuskan untuk kelas pertama yaitu 0,05. Kelas kedua saya ubah menjadi 0,25. Lalu kita langsung klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah, kita tunggu proses reclassify-nya selesai ya teman-teman. Kalau sudah selesai, maka muncul tampilan seperti gambar di layar ini. Lalu kita bisa klik silang Art Toolbox-nya. Kemudian kita langsung ke NDVI-nya ini di Anjantang. Lalu kita lanjut klik menu File, pilih Page and Print Setup, kemudian akan muncul tampilan layar seperti ini. Lalu kemudian ini di Anjantang dan pilih
kertas sesuai yang diinginkan. Di sini aku milih A3, kemudian posisinya aku pilih landscape, langsung klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita klik kanan menu class, kemudian klik open attribute. Kemudian kita klik table option, kemudian akan muncul menu lagi seperti ini. Langsung kita pilih menu add field, lalu kita ketik keterangan pada bagian ini. Lalu kita type-nya kita ganti dengan teks, klik OK. Lalu setelah selesai kita langsung aja edit keterangannya dengan cara klik kanan pada request, kemudian edit feature, start editing. Nah, kita ubah keterangannya yang pertama yaitu diberi keterangan kehijauan sangat rendah. Yang kedua diberi keterangan kehijauan rendah. Dan yang ketiga diberi keterangan kehijauan sedang. Kemudian kita stop editing, klik yes, kemudian kita close saja yang ini. Kita bisa merubah warna peta dengan cara klik kanan pada request-nya, lalu klik properties, dan akan muncul tampilan seperti layar ini. Lalu kita klik simbologi dan ininya diganti keterangan. Lalu aku prefer ke warna yang ini. Seperti inilah hasilnya. Lalu klik layout view, kemudian kita atur garis tepinya. Ini close aja ya kalau bisa mengganggu. Kita bisa ukur garis tepinya itu dengan menggunakan ruler ini. Nah, ini rulernya bisa kita tarik sesuai kita inginkan. Nah, di sini aku kasih garis tepinya 1 cm setiap pinggiran kertas kanan, kiri, atas, dan bawah. Kemudian kita rapikan dan skalanya itu diganti 1:50.000. Kita bisa meletakkan atau memindahkan letak peta sesuai dengan kebutuhan. Lalu munculkan menu editor atau draw di customize, toolbars, lalu klik edit, maksudnya draw. Kita bisa menambahkan teks dengan menu tersebut, baik judul peta, skala, atau penulisan sumber data pada peta. Kita juga bisa atur ukuran font atau jenis fontnya, ketebalan, italic, underline, dan berbagai macam editan lainnya dengan menggunakan menu ini. Edit peta sesuai dengan yang diinginkan dan usahakan serapi mungkin. Kita juga bisa menambahkan skala, gambar arah mata angin, dan juga legenda pada menu insert. Jadi seperti inilah cara mengedit peta agar peta tersebut rapi ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung ekspor petanya dengan cara klik file, lalu export map, kemudian akan muncul tampilan layar seperti pada gambar ini. Nah, di sini resolusinya itu bisa diubah ya teman-teman, dan aku namai petanya yaitu peta NDVI Desa Mulyorejo. Nah, di sini aku
resolusinya aku jadiin 300, lalu dan jangan lupa formatnya JPEG dan klik save. Kita bisa melihat peta yang kita simpan tadi pada tempat yang kita inginkan untuk disimpan. Nah, jadinya petanya seperti ini ya teman-teman. Peta INDVI atau peta indeks kerapatan vegetasi Desa Mulyorejo, Kabupaten Jember. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.